Oh, satu iya, lawan satu. Nah, jadi waktu itu beta ini kompetisi di Jogja. Beta kompetisi Jogja, beta juara 2. Dalam hati, pesan terima juara 2. Harus juara 1. Beta harus coba juara 1. Tapi di Jakarta lagi. Di Jakarta, wih kan makin berat. Musuh makin banyak. Berat. Beta di sana, beta juara 2 lagi. Kurang aja. Sudah puas. Beta hati bilang, beta nih masih bisa itu. Tapi di Bandung beta juara 1. Itu baru puas. Baru berpuas. Masih lewat juara 1. Akhirnya pas grand final beta masih bisa dapat juara 1. Itu baru. Itu beta sudah itu. Ini grand final men, nasional. Itu beta masih muda nah. Kalau sekarang sudah berat kakak. Sekarang justru tua. Masih muda. Hanya susah lentur lah. Nah, fisik suka fisik. Jadi ini hari beta dapat satu kesempatan lah untuk bercerita dengan ketempung satu anak soe yang pokoknya nanti saya antar sama orang tua cerita kan dia cerita panjang dan di soe ini orang terkenal tapi di luar jarang bab tua ngeri dan sudah seperti yang biasa beta bilang orang bilang sonde kenal maka sonde sayang maka kakak langsung terkenalan saya. Oke mungkin lahir di Soe, besar di Soe, cuma mungkin beta dulu kuliah di Jogja, akhirnya berkarir di Jawa. Di Jawa. Nah, beta biasa kalau waktu nama kecil ini biasa dipanggil Aling, cuma kalau di Jawa sana beta dipanggil Bang Beta. Bang Beta Iya. Di Jawa Bang Beta karena logat atau? Dulu waktu masih kuliah, karena logat sama bisa hilang, jadi orang panggil itu terus tuh Bang Beta. Sampai akhirnya masuk nanti di Jakarta. Sampai beta ini main sinetron sampai layar lebar. Sinetron sampai layar lebar kakak? Sampai layar lebar juga. Oke, tahan itu cerita. Okay. Beta tanya lain. Kakak, sinetron sampai layar lebar. Awal ceritanya karena mana kakak bisa masuk di sinetron? Awal cerita masuk di sinetron. Jadi beta dulu itu ini freestyle bola. Beta sempat juara di Jakarta. Juara di Jakarta, tapi itu open artinya dari luar-luar dong sudah datang satu jadi. Indonesia itu? Nah, satu Indonesia mau dari yang Makassar, pokoknya jauh-jauh sama berkumpul situ. Nah, be juara. Juara dari 2008 sampai 2012, 5 tahun berturut. Wih, juara terus. Juara terus. Terbaik. Iya, artinya anak NTT bisa lah. Anak NTT dan itu dari Soe. Lanjut kakak. Oke. Jadi abis dari beta juara-juara itu toh, ada beta pun anak didik pertama kali. Murid teh? Murid. Ini yang jadi pemeran utama si Madun. Si Madun, film si Madun. Pemeran utama si Madun itu anak didik pertama. Nah di saat waktu itu dia sebelum beta latih dia kita kan sempat iklan. Artinya dia masih figuran. Nah, beta waktu itu sudah beta dapat ini jadi model lah intinya begitu. Dia lebih skill dan di bapak itu tertarik untuk mau latih di anak ini. Nah akhirnya beta tanya dia bapak ini anak mau serius ke sonde. Karena kalau mau serius beta akan latih. Tapi kalau mau setengah-setengah besok akan latih. Nah akhirnya ini anak mau latihan nih. Serius? Nah serius mau latihan. Akhirnya beta latih dia kurang lebih sekitar mungkin cuma 3 bulan seminggu satu kali. Tapi ini anak cepat. Dan dia serius kelihatan. Pas ada casting ini dia ikut casting dan dia jadi pemeran utama. Wih langsung pemeran utama. Padahal dia punya lawan ini kan berat-berat kakak. Artinya artis junior yang bajingan. yang bagus-bagus punya nama. Coba ini anak punya kelebihan di main bola dan freestyle sedikit bisa. Jadi dia pemeran utama di judul sinetron Tendangan Si Madun. Tendangan Si Madun. Dia punya nama Yusuf Mahardika. Bang Yusuf, selamat malam. Lanjut kakak. Oke. Habis itu ini dia ikut promo ini sinetron. Beta kan masih keliling-keliling perform toh. Masih freestyle. Freestyle masih perform di. Tapi waktu itu beta ada undangan di Malaysia. Beta sempat diundang sampai di Malaysia. Jadi perwakilan dari Indonesia untuk mempromosikan produk dari Belanda untuk promo di Malaysia. Artinya Malaysia ini respect dengan beta punya freestyle. Begitu. Lanjut kan. Di saat 2012 awal setelah beta pulang dari Malaysia, ini sinetron mulai main. Tendangan Si Madun ini. Dan di rating bagus sekali. Meningkat tuh. Meningkat sekali. Nah, abis itu dong butuh sosok pelatih.
Nah, dari bapaknya si Madun ini diminta untuk beta jadi pelatihnya dalam film juga. Sebelumnya pelatih di luar, lanjut di film. Lanjut di film. Jadi beta ini melatih di di luar dan sebagai pelatih Madun di film sinetron begitu. Dari kakak pelatih di luar dan di dalam, pelatih dan di dalam. Setelah dari sinetron Tenang si Madun, pindah ke mana kakak? Ini Madun kan berseri toh, ada dari 2012, 2013, 2014 sampai 2016 yang terakhir itu. Si Madun ya? Nah, artinya beta jadi pelatih si Madun. Pelatih selama. Nah, itu jadi pelatih si Madun. Terbaik betul. Artinya beta jadi pemeran pendamping pemeran utama. Gitu. Tapi selain sinetron, iklan main juga. Jadi beta memang berawal dari prestasi, bukan sensasi. Prestasi bukan sensasi. Oke. Beta dari prestasi, yaitu yang tadi bilang kakak. Freestyle. Beta juara freestyle di Jakarta 2008 sampai 2012 itu open nasional. Satu Indonesia. Dan beta sempat dapat 2 kali juara nasional freestyle. Freestyle kan? Nah, di 2012 dan 2015. Nah begitu. Itu freestyle. Itu freestyle. Itu freestyle. Kakak sampai main film. Nah, itu yang artinya dari hobi menghasilkan. Bisa menghasilkan. Kalau kita passion di situ, suka di situ, serius. Yang penting tekun, konsisten Dan jangan lupa doa sebenarnya. Itu dia kan. Pertama doa. Iya. Soal doa ke waktu catat masih sudah bisa freestyle. Tuh. Lanjut kakak. Beta sempat lihat kemarin kakak main di film Garuda apa ya abis? Layar lebar ini. Iya. Garuda 19 film ini kan produksi 2014 dan tayang di 2015. Nah, bisa mengerti karena kau bisa masuk pemeran utama di layar lebar. Sebelum beta jadi pemeran Yabes itu dia mencerita begini. Dia mencari pemeran Yabes ini suka keliling sampai Dosong ketemu. Akhirnya ini produser dong panggil beta. Jadi coba casting di Mizan Production dulu. Coba kita casting di sana. Nah, pas casting di sana dia logat NTT ini itu menjual sekali karena Yabes kan NTT toh. Hanya cuma mungkin beta tinggal belajar bahasa Alor sedikit. Logat Alor kasih kental sedikit kan. Nah, beta skill bola ada, freestyle bisa, tinggal beta kasih cukup rambut itu harus kayak Alor rambut pendek kasih hitam badan. Waktu itu memang perjuangan memang beta kasih tambahan juga kan. Kasih tambahan. Iya, jadi barang waktu itu tambah hitam lagi. Demi apa? Demi peran. Totalitas. Nah, totalitasnya harus total. Iya, harus total. Jadi syutingnya di Alor. Syuting di kalau beta terdapat 4 kota. Di Solo, Jogja 2 minggu, terus di Jakarta sekitar 1-2 hari, terus di Alor. Di Alor. 4 tempat, Jogja, Solo, Jakarta dan Alor. Nah, syuting di Alor ini di tempat Yabes punya. Yabes pun sekolah, langsung pokoknya asli. Yabes pun kamar, Yabes pun ini apa? Tempat makan, pokoknya itu asli semua di rumah Yabes. Itu kan kisah nyata dong angkat anak NTT itu. Betul. Nah, kebetulan beta juga orang NTT dapat pemeran utama bisa mengerti. Dan dapat penghargaan juga bisa mengerti karena cerita begitu ya. Itu dia membiarkan di situ dari beralih freestyle terakhir dari pelatih bola di film, pelatih bola asli, main film layar lebar juga jadi pemain bola. Nah, pemain bola juga di layar lebar. Beralih freestyle dan kalau kata ada apa jangan hanya asal nama suka, tapi kalau bisa itu jadi hobi dan menghasilkan, kenapa sonde? Bisa serius, siap kakak. Terus ini kakak, iklan sudah, film sudah, sinetron sudah, dan sering juara. Apalagi tadi kakak bilang freestyle juara 1 Indonesia 5 tahun berturut-turut. Nah, itu skala open di Jakarta. Kalau untuk yang nasional, artinya betul-betul itu masih skala nasional, artinya dibuat memang nasional. Nah, itu beda 2 kali. 2 kali ya? Juara nasional. Main dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu dia. Beb pernah perform dari Sabang sampai Merauke kan. Tapi di NTT keren. Nah, gini. Karena sabar beta potong kakak, karena beta dengar dan lihat di YouTube juga kakak pernah tampil di hadapan presiden. Nah, dia punya cerita memang panjang. Artinya memang sebelum perform di hadapan presiden, beta kan sudah melalang buana lah. Satu Indonesia ini. Iya, jadi beta sampai di Jawa sudah, Kalimantan sudah, Sumatera sudah,
di Bali sudah, sampai di Sumatera, sampai di Papua. Nah, itu semua sudah, sampai akhirnya suatu kesempatan dia perform depan Presiden SBY 2 kali di Malang dan di Jogja. Wih, sadis ya. Artinya beta dipercaya untuk perform di depan Presiden SBY. Kalau NTT kakak pernah perform? Nah, sebelum beta cerita mengenai NTT, beta hanya mau bilang Presiden waktu itu perform di Jogja 2,5 menit panas-panas, dia soalnya pakai payung, dia mau melihat beta punya style di mana? Freestyle nih. 2,5 menit panas-panas jam 12 di Jogja, di Mandala Krida. Artinya apa? Dia menghargai anak Indonesia punya skill gitu. Jadi kalau kita mau serius, ya pasti bisa dan dihargai. Itu dihargai Presiden. Cuman itu dia yang tadi bilang kakak. Oh, bisa sana apa? Kalau bisa. Nah, cuman masalahnya beta ini belum pernah diundang di kampung sendiri di NTT nih. Apakah harus kenal atau kerman? Nah, itu beta kurang tahu kakak. Don sana peduli atau don sana tahu, beta kurang mengerti. Cuma sayang, maksudnya orang NTT ini membawa NTT sampai ulang-ulang dalam NTT. Maksudnya prestasi kan bukan daerah, nasional. Sampai nasional. Bahkan ini sampai luar negeri di Malaysia. Sampai beta diundang di Malaysia, sampai Presiden minta beta perform, cuma di NTT belum kakak. Itu yang kayak beta rasa karena nih, beta lahir besar di SOE, NTT, tapi dari pemerintah soalnya ada apresiasi. Ya, beta bukan mau, maksudnya bukan meminta apa, cuma beta kira rasa sedih karena semua kota banyak yang beta su perform begitu. Betul. Dan terakhir nasional kakak tampil dengan Presiden Presiden, artinya dia sampai dia nonton itu dia semua menghargai beta sekali. Cukup dia nonton sakit hati suster senang. Itu dia bilang, wih, artinya beta pelatihan selama ini nih Presiden apresiasi gitu. Betul. Cuma itu mungkin dari NTT besan tahu, soalnya tahu atau soalnya peduli besan tahu. Betul. Dan itu dari ini kampung kecil yang bernama SOE, ada satu putra daerah yang berprestasi di tingkat nasional dan dihargai serta dikenal di luar NTT. Tapi di NTT kurang. Bukan kurang, memang atau pemerintah kurang. Ya, mungkin kurang terkenal NTT atau harus ada tahu. Betul. Karena ini kan orang bilang ke seleksi alam sudah. Jadi dia memang lahir di sini tapi tenornya di luar. Nah, tapi ada juga yang beta salut ini. Di saat katong syuting di syuting layar lebar. Nah, film Garuda 19. Waktu beta deh Matias Mucus dengan artis-artis terkenal lah pokoknya. Ibu kota dong. Kita sampai di Kupang kurang penghargaan, penyambutan soalnya ada. Jadi biasa-biasa. Jadi kotong jalan di kantin jauh itu sana ada ke orang sana gitu. Sana diangkat. Tapi waktu kotong sampai di Alor, itu bupati yang pas kita turun pesawat, bupati kasih kalung menghargai. Makanya dia bilang kenapa? Penghargaan luar biasa. Kenapa kok ini NTT, ini provinsi ini Sonic peduli atau Sonic tahu? Itu yang beta kan dalam hati itu. Kenapa begitu? Semoga soalnya ada anak NTT kejadian ke beta. Betul. Beta berharap sekali begitu kan. Bukan berarti beliau begini untuk mencari simpati dari pemerintah. Bukan. Tapi paling tidak dengan begini pemerintah bisa tahu bahwa anak NTT banyak yang berprestasi tapi kurang diperhatikan. Beta rasa gitu kak. Iya. Kakak sudah cerita panjang lebar kakak pun kisah. Kakak pengharapan untuk ketong anak-anak muda di NTT umum secara umum di NTT dan khusus di TTS itu karena beta tahu kakak juga salah satu YouTuber dan itu masuk di ekonomi kreatif. Oke. Kakak pengharapan untuk ketong anak muda karena kalau di sini kan banyak yang wira swasta atau mungkin pegawai ya. Sebenarnya ada salah satu solusi itu jadi konten kreator. Karena dengan konten kreator sudah terlalu banyak orang sukses. Artinya dari YouTube orang bisa berpenghasilan dan berpenghasilannya lumayan besar waktu itu. Dan waktu beta masih aktif di YouTube, waktu itu masih di grupnya YT Crash, penghasilannya besar sekali kakak. Walaupun masih banyak yang lebih besar lagi. Begitu. Tapi itu supas. Itu terlalu besar. Karena sempat kan beberapa kali bepung video itu kan trending. Nah untuk masuk trending kan susah. Itu. Artinya dalam satu hari itu yang view berapa orang nonton berapa orang. Dan orang upload ini
begitu banyak. Begitu banyak. Itu bukan ratusan, bisa jutaan. Jutaan. Tersaring sampai dia yang terbaik. Jadi untuk masuk trending itu memang susah. Tapi waktu itu memang beta total. Artinya dengan beta serius di YouTube bisa menghasilkan, begitu kan. Dan sekarang bukan waktu berhenti, tapi waktu ada rehat sejenak dari YouTube. Yeah. Tapi waktu main aplikasi lain dan itu cuma menghasilkan. Iya. Artinya beta sekarang berfokus di, kalau di Snack memang itu menghasilkan sekali di Snack. Artinya kalau memang digaji. Yeah. Kalau video trending itu akan bonus lagi. Bonus lagi ya. Nah kalau ke TikTok atau Instagram memang kotong lebih condong cari sponsor. Nah dari sponsor itu kita menghasilin duit. Artinya buat anak-anak muda NTT sana. NTT umum ya, umum. Artinya kalau kalian punya hobi atau kira-kira skill yang kira-kira bisa diangkat, kalian bisa kreatif. Nah, dengan buat video. Intinya berani tampil saya. Nah, begitu kan. Karena banyak orang mulai tapi sentuh mulai dari mana. Nah, intinya memang semua di awal tuh berjalan sah. Lama-lama itu kan mulai karena di pencara biar profesional. Jalan sambil belajar. Sambil belajar. Karena kan kita kalau mau belajar sambil berbuat juga sama. Iya betul. Kalau teori saya jalan sambil belajar. Iya betul. Dan harus konsisten. Dan kakak, di sini ada satu produk. Kakak bisa jelaskan ini produk apa karena kakak salah satu di dalam juga. Oke. Ini saya pun kakak pun produk Barizi dia nama. Ini produk memang buatan orang NTT juga. Dan ini kakak saya dari Marafo Store juga. Artinya dia satu ini dengan Marafo. Marafo ya. Dia kalau mau pesan di Soe di Marafo. Marafo Store. Siap kakak. Oke lanjut. Ini tadi sekedar iklan. Iya sekedar iklan. Kakak. Kakak tadi sudah cerita. Kakak berjalan kisah sebagai kita bilang artis, betul memang artis nah. Oke. Bang Beta kembali sedikit ke belakang kakak. Oke. Ini sekarang kan kakak sudah terlalu aktif di dunia entertain. Iya. Sekarang yang beta tahu karena kita di sama-sama. Karena kakak lari di dunia usaha sekarang. Oh begini. Memang agak panjang ya. Artinya ambil keputusan itu agak berat. Ya. Karena memang dari dulu tuh beta pengen. Beta harus berbuat, artinya beta harus meyakini yang beta lakukan akan menghasilkan. Ya. Artinya beta berasa beta kayak cukup puas. Artinya prestasi dari freestyle. Ya. Soalnya banyak lagi beta prestasi. Sampai kemarin beta coba lagi dan dapat 2 piala membawa NTT. 2 piala terakhir. Jadi beta mengalahkan seluruh kota-kota. Artinya beta kan beb umur lumayan 34 tuh artinya beb bersaing dengan anak muda mah dia masih bisa juara dapat 2 piala. 2 piala juara satu. Bebo nama NTT lagi. Nah semoga NTT bisa lihat lah begitu. Anak NTT bisa lihat, semoga bisa menginspirasi. Siapa tahu mungkin dari anak NTT bisa tembus kalau bisa ke skala waktu saya. Betul harus ada. Ke skala waktu saya itu waktu akan X, nah bukan X untuk sampai ke lomba tapi waktu angkat topik karena memang ada levasingan dari waktu. Nah setelah banyak proses segala macam. Sampai beta dapat penghargaan Indonesia Movie Award. Wih, yang layar lebar itu? Layar lebar itu dapat penghargaan. Dapat penghargaan Indonesia Movie Award. Beta soalnya sangka bisa dapat penghargaan. Dan kakak? Itu 2015 dapat 2015 kakak. Indonesia Movie Award. Movie Award. Iya, itu karena yang film layar lebar. Tapi kembali freestyle kakak. Kakak peringkat dunia freestyle. Peringkat? Yang ada peringkat untuk freestyle di dunia. Di 2012 beta peringkat 32. Dunia? Dunia. Di 2012 itu waktu masih aktif-aktif, artinya itu masih kuat, terlalu kuat. Masih muda nah. Artinya masih lentur enak. Tadi kita suami usaha. Tapi waktu tetap freestyle karena waktu passionnya di freestyle. Nah itu dia. Akhirnya setelah beta prestasi, akhirnya beta rasa sudah saatnya beta pulang untuk keluarga sudah. Karena kasihan waktu mau timbang cucu nah jadi. Artinya ya beta harus berkorban sudah. Selama ini beta berusaha maksimal, semua beta sudah dapat. Sudah saatnya beta pulang untuk orang tua, pulang untuk ya sudah beta harus cari jodoh. Mau sampai kapan toh? Terakhir pulang untuk menikah dan membina keluarga di sini. Soet TTS Timur Tengah Selatan. Gitu. Kakak beta kembali lah karena ini pertanyaan ke bata putar, tapi memang harus begitu karena waktu ini bukan karena beta putar kali-kali. Karena ini bukan beta konsep untuk sesuai list dan pertanyaan seperti kata ujian, tapi ini pure bercerita. Jadi mau bala-bala yang pengaruh. Kakak, beta kembali ke belakang lah. Ini menyangkut ke freestyle. Dan di freestyle membawa kakak jadi pemain film. Sedikit bocoran sekarang.
dia pun kisah sedih waktu main film itu karena Kisah sedih. Oke, mungkin beta dapat penghargaan Enesimo Award itu kan terlalu banyak pemain pendatang baru. Nah, pendatang baru kan terlalu banyak, termasuk komik 8 itu semua itu bersamaan. Nah, beta sangat menghargai kok bisa dapat penghargaan. Beta di email dari RCTI langsung tuh. Dengan beta nominasi. Wih, beta percaya. Itu kan sudah masih di sana. Masih di sana. 2015 tuh. Beta udah masuk nominasi. Kan beta sangat percaya. Masa bisa beta acting berasa kayak anak bawah. Masih baru tuh. Cuma karena natural orang kampung. Akhirnya beta terpilih. Nominasi 5 orang. Nah, pas ini acara beta dapat itu piala tuh. Ini Sumarlin beta naik di panggung, besok percaya. Beta pegang mic sampai gamata. Karena besok percaya. Karena apa di situ nominasi dong bagus-bagus semua. Jadi di saat beta penghargaan sampai turun panggung pun, gamata. Sampai di toilet nih, bebas buku tes tadi. Betul kosong. Sampai beta cuci muka. Lihat di kaca. Cubit begini baru. Betul. Tapi sebelum beta pengorbanan banyak kakak. Nah waktu itu beta soalnya ikut kompetisi freestyle waktu itu karena beta terlanjur kontrak film dan beta soalnya ikut judul sinetron lain untuk layar lebar dan beta waktu itu ini kasih tambahan. Terus waktu syuting beta puasa. Totalitas. Nah artinya mungkin beta penghargaan itu mungkin karena banyak pengorbanan juga. Dan doa soalnya barang kakak lupakan. Iya betul itu. Totality without limit. Kakak. Pasti kakak ketika bermain sinetron, bermain film, layar lebar tuh, ketemu banyak artis. Kakak dan kakak teman-teman sama artis tuh pernah hidup dari bawah naik ke atas atau kakak ketemu dong tuh semua sukses. Oh ini paling beta angkat mungkin dari kawan-kawan seperjuangan. Ini yang lagi tren ini mungkin Rizky Bilar, Haris Friza, Adi Sky. Kalau Tisa Bian kan memang suaga naik. Kalau dia kawan ini memang kawan main ini biasa ketemu berkumpul biasa nih satu kali kan. Kadang-kadang kalau misalkan lagi break syuting atau karena ketemu berkumpul bercerita. Jadi waktu itu beta kan sudah jadi pemeran pendamping peran utama. Nah beta pun kawan masih merayap juga. Artinya dia masih casting masih figuran tapi sekarang Rizky Bilar, Haris Friza, Adi Sky gila luar biasa saya bukan kawan. So ada nama sebenarnya. Artinya memang kalau kita usaha akan bisa seperti dong. Ya, begitu kan. Penting tekun. Dong juga anak kampung dari mana? Dari Aceh, ada dari ini Sumatera pokoknya orang daerah lah. Tapi dong merantau di Jakarta dengan niat mau memperbaiki, mau sukses. Artinya dong yakin bisa begitu kan. Sama seperti dari kampung juga. Betul juga dari kampung. Hanya untuk betul melanjut di sana karena mau berumah tangga. Soalnya dia artinya masih aktif di dunia entertain, kan? Sampai sekarang saya tadi ketua briefing, waktu mau cerita masih dapat kontak juga dari produser yang di Jawa sana. Hanya karena masalahnya ketupat keadaan waktu dan tempat saya bisa. Tapi waktu pengharapan juga dan tadi saya bilang, misalnya kalau ada film yang mau syuting di daerah NTT, salah juga kalau waktu di main. Siapa tahu kalau sana ada terlalu sibuk ya, mungkin casting dan lulus tempo. Bisa dari main film. Beta harapan mungkin yang tadi beta bilang kakak, semoga maksudnya dari provinsi ini mau lihat nih talenta bukan anak Esa, bukan anak Alor, bukan NTT umum tuh. NTT. Karena beta terlalu yakin banyak anak NTT punya potensi. Betul. Bukan skala daerah, skala nasional. Iya, beta terlalu yakin itu. Semoga pemerintah provinsi ini mau lihat ini. Terlalu banyak beta rasa. Artinya beta ini jadi pelajaran semoga yang lain ke depan ini dong mau apresiasi nih karena bangunan NTT toh kakak tapi sudah terlalu diperhatikan mungkin sudah tahu juga bisa jadi sudah tahu atau bisa sudah peduli bisa tahu juga tapi kemarin beta lihat kakak waktu PON ketemu Puan Soe kan ada 2 orang dong bawa nama 3 orang kalau salah 3 orang dong bawa nama NTT gabung dengan satu NTT kakak tanggapan sedikit tentang ketemu ada memang don dapat dari bola juga. Siap. Dan don dapat sedikit perhatian dari pemerintah. Dan pengkarir kan sekarang main di luar semua. Di mana? Persija. Satu kan Persija. Bisa main di Persija, terus Western Banot main di pokoknya klub di Jakarta lah. Itu kira-kira kakak melihat dong kemarin kan? Beta sudah langsung memainkan pemain. Artinya dari visi permainan
skill itu sama kalah dengan di sana. Sama kalah. Orang NTT punya kelebihan apa? Stamina kakak. Beta akui stamina. Artinya lihat, Yabes stamina. Wih itu. Sampai hari itu mas timnas. Nah, cuma memang orang Jawa di visi permainan memang agak beda dengan NTT. Artinya memang visi permainan main bola ini yang memang harus ditingkatin. Harus boleh kalah dengan orang Jawa. Di sana kan teknik bajingan. Kalau NTT punya skill fisik nomor 1. Tapi kalau orang luar ini teknik juga berpengaruh kakak. Kakak, ini nih bertanya ulang karena ini pertanyaan tertarik dia wala-wala sekarang kakak tersemangat. Beta terakhir gugup kembali sudah mau tanya apa. Dan kakak, beta dengar kakak pernah dapat rekor muri. Itu betul? Itu tahun 2015. Rekor muri? Rekor muri juggling bola terlama di Indonesia tanpa jatuhin bola 3,5 jam. Belum ada yang tanding ya? Sampai sekarang mungkin belum ada. Jadi begini, waktu itu event yang dibikin Kemenpora, dia undang 150 mau atlet, mau yang jago futsal, mau jago freestyle, mau jago kumpul semua di situ. Tapi dari semua 150 itu beta yang terakhir 3,5 jam. Tapi kenapa beta mentok di 3,5 jam? Karena waktu itu sore itu artinya, capek ini dari siang panas terik ini karena haus segala macam. Tapi karena begini, waktu beta syuting itu kan pagi-pagi. Beta sunyiat, beta pun nama harus masuk rekor muri. Artinya beta tanam alam bawah sadar, beta harus dapat ini rekor. Jadi di saat beta ini capek 2 jam, haus, pokoknya pusing. Tengah mati Beta ingat kembali, beta datang ke sini apa nih? Beta pun nama. Jadi saat beta capek, ingat lagi beta pun motivasi. Gas ulang. Nah makanya beta kalau cerita antusias sekali. Jadi di saat 3,5 jam beta rasa, kok bisa mana juga? Karena mau di malam memang syuting lagi, Tenang Simadu. Artinya seharusnya masih bisa tuh. Macam beta ya. Rem semua. 3,5 jam tuh sonde kejatuh bola, sonde jatuh, son boleh minum, pokoknya bola gratis. Yang lawan semua jatuh di bawah itu sudah. Memang terbaik. Rekor muri pak. Rekor muri nanti bawa nama NTT juga. Anak NTT. Soalnya bawa nama NTT mah, anak NTT. NTT Nalekones pak. Lanjut kakak. Kakak freestyle sampai juara itu kan termasuk freestyle. Freestyle. Rekor muri. Dia pun awal mula sampai kakak harus masuk. Tahu freestyle ini karena otodidak atau tidur dari siapa? Jadi beta ini memang otodidak. Tapi kalau beta cerita dulu tuh beta ini termasuk orang yang pesimis. Soalnya yakin apa? Artinya beta dari dulu tuh beta cuma orang biasa-biasa sah. Target soalnya ada, kayak orang biasa. Nah di 2007 beta ingat betul, beta lihat itu video di YouTube kalau saya masih ingat. Artinya baru-baru naik YouTube kan. Beta lihat orang meski kosong ini dari kamera, emang kosong ini. Tapi kan masa bisa freestyle. Masa bisa percaya. Akhirnya berjalan waktu mungkin 1 minggu begitu. Pikiran juga. Bila begini, ada lebih jago lagi. Dia bilang, ini pasti kamera lebih canggih. Wah, artinya sudah sekitar 1 bulan lagi begitu. Sengaja kita lihat lebih jago lagi. Terpacu terus. Ini pasti kamera lebih wow mahal. Tapi saya tahu karena ada yang bisik bilang lu bisa. bukan lu bisik, lu bodoh, bukan kamera yang canggih, lu yang bodoh, lu yang bisa. Jadi beta ini artinya beta kayak ditampar begitu, sadar langsung sadar kayak ini bukan trik kamera, lu yang bisa. Dari situ akhirnya beta pun visi ini berubah kakak, artinya beta harus bisa ke dia. Beta harus bisa ke dia. Pas beta coba itu hampir 2 jam sampai di sini trik. Dia bilang, ini emang kosong nih, besok percaya lah. Dia bilang, coba 1 kali. Ambil capek kan, coba 1 kali. Coba gini berhasil. Dia langsung berubah sudah pikir. Artinya, kalau kita coba sampai bisa, dijarin. Nah, artinya kita boleh menyerah. Betul kan. Nah itu awal mula di situ. Beta akhirnya belajar pelan-pelan otodidak. Dia belajar, dia lihat, dia pelajari otodidak semua pokoknya. Beta belajar sampai
dulu beta cuti 1 semester. Gara-gara beta terlalu yakin, beta bisa di ini. Akhirnya ini beta sama-sama itu baca koran bola, ada kompetisi di Jakarta. Wih, beta modal, beta yakin bisa. Sampai Jakarta, memang betul beta jalan. Beta juara pertama kali di Jakarta. Freestyle. Nah, freestyle. Memang terbaik. Artinya dari beta yang pesimis, jadi beta yang optimis. Karena langsung menang kan? Iya. Ikut pertama langsung menang. Langsung menang, juara 1. Terbaik. Dan kakak, freestyle kakak dan juara. Pertama main langsung juara itu belajar atau tidak? Sampai kakak main film apa segala macam, layar lebar jadi semua. Dia mau tanya lah. Beta ada lihat di medsos, di TikTok kalau salah. Kakak video dari banyak. Dan itu semua freestyle. Dan betul lihat situ ada beliau juga. Dengan hal-hal lain yang itu kakak bilang, ketika sama latihan terus kata bisa. Freestyle semua itu. Panjat yang bendera juga ada. Itu karena kakak belajar sendiri itu? Karena memang beta dari dulu tertantang untuk melakukan sesuatu yang baru. Tapi beta challenge beta sendiri. Ini bisa nih dicoba. Walaupun mungkin bagi orang, ini setengah mati. Tapi beta mau coba. Nah, yang kakak bilang tadi biliar, itu beta memang masih ingat abis beta syuting Maroon kan off toh, artinya susah syuting itu. Beta gabut. Di freestyle di beta junior dong bilang sudah bang beta tuh si kompetisi menang terus toh. Nah, di sini berpikir kalau freestyle kan pasti capek. Oh iya, dia butuh latihan gila lah. Ya skill capek nah. Berpikir apa yang kira-kira soalnya bikin capek, artinya mengandalkan otak saya. Berpikir dia harus buat sesuatu. Tapi be masih bisa prestasi. Be belajar biliar mungkin sekitar 8 bulan be bisa juara di tempat itu biliar. Situ naik di Bekasi Timur. Be bisa juara Bekasi Timur, naik di Bekasi, naik di Jakarta Timur, akhirnya Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Tapi itu mungkin belum handicap atlet, tapi untuk handicap 4A itu sudah termasuk bagus. Nyorok pakai kepala kan. Tapi beta termasuk cepat karena beta latihan serius 8 bulan. Ya, kan. Artinya 6 jam satu hari. Itu apa masih? 6 jam satu hari. 6 jam. Selama 8 bulan. 8 bulan itu. Ini berarti. Paling satu minggu kadang-kadang beta kalau kesu bosan istirahat. Satu hari istirahat. Ini juga prof, Pak. Artinya beta serius betul. Kalau kita serius ya pasti jadi. Akui. Dan kakak sudah berhasil ulang-ulang. Terakhir dapat HP ini juara apa? Nah, jadi beta ini dari dulu beta sampai ini Cristiano Gonzalez kasih beta iPod Nano, itu beta lomba freestyle online, kompetisi online pokoknya. Freestyle online. Pokoknya kompetisi online. Beta harus mencari sesuatu konsep yang unik, yang beda, yang wow. Beta juara-juara sampai sekarang, sampai beta dapat ini Samsung Note 10 Plus. Dulu keluar sekitar hampir 20. Beta juara 1 online nasional trickshot. Terus ada yang menjuara bottle flip, beta dapat iPhone 10 waktu itu baru keluar sekitar hampir 20 juga. Wih, ngeri. Nah, terakhir beta dapat ini baru-baru ini dapat juara, dapat HP. Tapi sana saya wow ini lah. Dapat HP terus, tapi itu HP juga bukan HP ECR ketemunya tuh ini ngeri nah. Artinya memang kalau kita kreatif, tekun. Tekun bisa. Tapi ingat jangan lupa doa. Harus doa pasti. Itu saya untuk ini malam dan. Tapi ada yang belum. Masih ada. Waktu ini prestasi terlalu. Yang jarum super. Oh, jarum super siap. Itu yang cerita keren kan? Jarum super ini kan ini. Jarum super skala nasional juga kan? Itu kan freestyle kan? Itu futsal. Oh iya. 1 lawan 1. Jadi waktu itu beta ini kompetisi di Jogja. Beta juara 2. Dalam hati, pesan terima juara 2. Harus juara 1. Beta harus coba juara 1. Tapi di Jakarta lagi. Di Jakarta, wih kan makin berat. Musuh makin banyak. Beta di sana, beta juara 2 lagi. Kurang aja. Sudah puas. Beta hati bilang, beta nih masih bisa itu. Tapi di Bandung beta juara 1. Itu baru puas. Belum puas. Masih ambil juara 1. Akhirnya pas grand final beta masih bisa dapat juara 1. Itu baru. Itu beta sudah itu. Ini grand final men, nasional. Itu masih muda nah, kalau sekarang sudah berat kakak. Sekarang di situ masih muda, hanya susah lentur lah. Nah, fisik suka fisik ini ya. Tapi untuk freestyle lain masih bisa. Nyorok pakai kepala juga bisa. Bisa. Nah, aku masuk bisa nih di TikTok nanti. TikTok nama apa kakak? Beta freestyler. Nanti ingat di apa TikTok
Waktu juga ada tampil di situ. Jadi waktu freestyle ada banyak di situ. Oke, nanti lihat saya sih. Jangan lupa follow. Masih ada kau ke prestasi lain? Sama masih ada. Nanti jam berapa ini? Nanti kamu ada waktu untuk bercerita lah ya. Siap, kakak. Dan kawan-kawan, kalau kita ada prestasi apa dalam diri yang suka kelihatan atau belum kelihatan yang mau berkembang tapi sudah tahu mau ke mana, jangan ragu untuk memulai, karena kalau kita sudah memulai, kita sudah akan bisa. Dan langkah awal itu menentukan langkah-langkah selanjutnya. Betul. Itu saja untuk ini malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa.